Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Wipo Ilheriah, mahasiswa PGSD tahun 2017 Institut Pendidikan Indonesia. Mengenai mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi, saya diberi tugas untuk membuat RPP, kemudian saya mempraktekkan RPP tersebut kepada siswa di rumah saja. Mengenai RPP yang telah saya buat, yaitu RPP kelas 4 pada tema 5, yaitu pahlawanku. Saya membawa subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran pertama, yaitu saya menggunakan media yang telah saya cetak, yaitu kemudian nanti siswa itu dapat mendefinisikan dari gambar yang telah saya cetak. Dari tiap kelompok itu, siswa dapat menjawab pertanyaan yang telah saya buat mengenai apa sih yang mereka lakukan dari gambar tersebut, kemudian apa sih pendapat yang telah mereka lakukan dari gambar tersebut, dan yang terakhir contoh sikap pahlawan apa sih yang dapat dibawa atau sikap hal positif apa yang dapat dibawa dari gambar tersebut. Selanjutnya yaitu saya memberikan cerita non-fiksi sesuai dengan materi kali ini, yaitu siswa dapat mendapatkan pengetahuan baru dari cerita non-fiksi yang telah disediakan. Dari cerita non-fiksi tersebut, nanti siswa dapat membaca cerita non-fiksi ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan, yaitu mengenai cerita non-fiksi Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Nanti siswa dapat menjawab pertanyaan yang telah saya buat dengan benar. Nanti siswa harus menjawab, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman dan sikap contoh apa sih yang dapat dipelajari dari Raja Purnawarman tersebut. Ini sesuai dengan buku tema dari tema 5 kelas 4, yaitu tentang pahlawan, bagaimana siswa dapat mencintai pahlawannya dan dapat menceritakan kembali atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan dari permasalahan dan soal-soal yang telah saya buat. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, semuanya sehat semua. Sekarang sebelum pembelajaran dimulai, Ibu meminta KM untuk membaca doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang mengenai tentang pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Aji, Hadir. kemudian Ferdi, Hadir. Arya, Hadir. Asadel. Hadir. Nah, alhamdulillah ya, semuanya bisa hadir. Mengenai tentang pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana kita mencari tahu tentang pengetahuan baru dari cerita non-fiksi yang telah Ibu sediakan. Nah, mengenai tentang pembelajaran hari ini, Ibu sedikit akan mengulas tentang pembelajaran minggu lalu, yaitu bagaimana kita sudah mencari tahu tentang pembelajaran apa itu sih cerita non-fiksi. Nah, pada sekarang Ibu akan memberikan pembelajaran tentang bagaimana mencari tahu pengetahuan baru dari cerita non-fiksi itu sendiri. Kemudian, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa diharapkan untuk dapat membaca tentang cerita non-fiksi yang telah disediakan, kemudian mempelajari dari cerita non-fiksi yang telah disediakan, dan dapat menceritakan kembali dari cerita non-fiksi yang telah ia baca. Selanjutnya, sebelumnya nih, Ibu telah menyediakan gambar yang telah disiapkan, yaitu Ibu akan bertanya, ini adalah tentang gambar apa? Menyeberang jalan. Terus kemudian ada lagi yang mau jawab? Membantu nenek-nenek yang sedang menyeberang. Membantu, ini nenek atau kakek? Oh, kakek. Kakek. Terus membantu kakek yang sedang menyeberang. Terus ada lagi? Tidak. Menolong orang. Menolong orang. Nah, jadi ini adalah seorang kakek atau anak kecil yang telah membantu kakek untuk menyeberang jalan. Nah, ini adalah kegiatan yang positif atau negatif? Nah, ini adalah kegiatan positif bahwa anak kecil ini mempunyai jiwa pahlawan atau membantu untuk anak dalam menyeberang jalan. Dari kakek ini dibantu oleh anak kecil untuk menyeberang jalan. Gitu. Nah, bahwa anak ini itu mempunyai jiwa pahlawan dan sesuai dengan pembelajaran kali ini, yaitu akan menceritakan bagaimana
dapat menceritakan kembali dari gambar yang telah disediakan. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan kelompok, membagi dua kelompok. Sekarang ini dibagi dua kelompok ya, sejajar-sejajar. Nanti Asadel sama Aji, kemudian Arya sama Ferdi. Sekarang dari perwakilan kelompoknya untuk memilih gambar yang akan ditugaskan. Silahkan ke depan perwakilan kelompok. Stop. Pilih ya. Nanti jawab apa? Stop. Yang ini. Berarti ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, sudah dapat gambarnya? Sudah. Kemudian Ibu meminta dari tiap-tiap kelompok untuk menjawab pertanyaan sesuai gambar yang telah disediakan. Ini yang dapat ini. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, silahkan kelompok 1, kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Kerjain? Ya. Stop. Sekarang menjawab apa nanti dipresentasikan. Presentasi? Kelompok 1 gimana? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan ke Ibu, ini gambar apa? Oh, Ini gambar apa? Itu gambar siswa yang sedang membereskan buku. Hapus. Itu Dicoret. Maksudnya dicoret. Cok, gak apa-apa. Coret gak apa ya? Iya, gak apa-apa. Pertanyaan pertama itu apa yang mereka lakukan dari gambar tersebut? Silahkan dibaca, dilihat dulu gambarnya, kemudian dibaca dan ditulis soalnya. Selanjutnya nomor 2 itu bagaimana pendapatmu mengenai hal tersebut dan contoh yang dapat dibawa. Di sebelah kiri. Kelompok 1 dapat apa? Kelompok 1 dapat apa? Gambar apa itu? Penjenguk orang yang sedang sakit. Oke, kelompok 1 menjaga ke orang yang sakit. Sok, jawab pertanyaannya. ini apa? Sikap yang sikap Kelompok 2 dapat gambar apa? Kelompok 2 itu gambar apa? Ferdi, gambar apa itu kelompok 2? Membereskan buku. Kemudian sok, bagaimana pendapatnya tentang hal itu teh baik atau enggak? Kemudian contoh yang dapat diambilnya apa? Silahkan. Ya, boleh. Lagi sini. Tenang. Apa lagi? Boleh ya? Hal baik dari menjenguk teman apa? Kira kita bisa mendoakannya biar sehat, mendapatkan semangat. Kalau membereskan buku apa hal baiknya? Biar nantinya gak tergesa-gesa dan udah bisa menyiapkan bukunya, dapat mempersiapkan. Hal baik bagaimana kelompok 2 apa yang bingungnya? Ini
bagaimana pendapat tentang hal itu, baik gak itu kegiatan, baik gak. Misalkan pendapat kelompok saya ini adalah kegiatan baik. Nah, pendapat Nah, kalau tiap kelompok sudah mengerjakan dari lomba kerja siswa yang telah disediakan, kayak dari gambar yang sudah didapat dari tiap kelompok, nanti menjawab apa yang mereka lakukan, bagaimana pendapat mengenai hal itu, dan hal baik apa yang bisa dicontoh. Nah, kalau sudah selesai, Ibu lihat nih, tiap kelompoknya sudah selesai. Sekarang Ibu akan meminta tiap kelompok untuk membacakan dari hasil diskusi mereka. Silahkan, perwakilan kelompok, dua-duanya. Nanti satu menuliskan dari gambar itu tentang apa, dan satu membacakan dari hasilnya. Silakan dari kelompok satu. Ya. Kelompok satu. Bawa. Yang gambarnya buka dulu, nanti tempel di sini. Nah, itu. Dah, ini gambarnya kelompok satu ditempel di sini. Nah, itu. Dah, silahkan sekarang kelompok satu menuliskan kegiatan apa yang dilakukan dari gambar satu, nanti menceritakan dari hasil diskusinya. Kelompok satu menuliskan dari gambar yang telah disediakan, yaitu menjenguk orang yang sedang sakit. Nah, silahkan bisa presentasikan kepada teman-temannya tentang diskusi dari hasil diskusi dari kelompok satu. Silahkan jelaskan tentang apa yang mereka lakukan. Nanti kalau nggak setuju atau ada tambahan bisa nanti kepada kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu dari kelompok satu. Sok. Perkenalkan, nama saya Jahrul Adiji. Kenapa nama saya sedang Sok. Gak bawa presentasi. Bisa Apa yang dilihatin mereka kepada lakukan? teman-temannya. Sok. Apa yang mereka lakukan dari gambar tersebut? Menjenguk orang yang sedang sakit. Oke, menjenguk orang yang sakit. Orang yang sedang sakit ini sesuai ya yang telah mereka tulis, menjenguk orang yang sedang sakit. Kemudian bagaimana pendapat Mut mengenai hal itu? Bagaimana pendapat dari kelompok satu mengenai hal itu? Hal itu bisa menguatkan rasa persatuan dan itu termasuk sikap yang mencerminkan Pancasila, sila ketiga, dan itu adalah sikap yang positif. Nah, jadi pendapat mengenai dari kelompok satu itu bahwa ini adalah nilai persatuan, bisa mendapatkan nilai positif dan sesuai dengan Pancasila. Sila sila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Nah, sekarang lanjut. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, hal baik apa yang bisa dicontoh dari kelompok satu? Hal baik apa yang bisa dicontoh dari gambar tersebut? Menguatkan rasa persatuan dan sikap toleransi. Sikap toleransi, bisa juga saling menolong dari gambar tersebut. Itu sesuai? Bagaimana kelompok 2? Sesuai? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, terima kasih kelompok 1. Oke, bawa dulu aja. Nah, itu kelompok 1 yaitu mengenai menjenguk orang yang sedang sakit. Kita dapat mendapatkan hal positif tentang persatuan sesuai dengan Pancasila juga, dan kita juga bisa saling menolong terhadap teman yang sedang sakit. Sekarang kelompok 2. Silakan. Nah, kelompok 2 gambarnya ditempel dulu. Ditempel. Nih. Kemudian tulis kegiatan apa yang dilakukan dari gambar kelompok 2. Bereskan peralatan sekolah. Bereskan peralatan sekolah.
Kelompok 2 menuliskan membereskan peralatan sekolah. Silahkan presentasikan mengenai hasil diskusinya. Apa yang mereka lakukan? Silahkan. Membereskan peralatan sekolah. Membereskan peralatan sekolah. Kemudian bagaimana sih pendapat dari kelompok 2 mengenai gambar tersebut? Mereka memiliki Sikap saling tolong menolong dan mempererat persatuan. Bisa saling menolong karena ini ada 2 teman yang sedang membereskan peralatan sekolah ya. Kemudian hal baik apa sih yang dapat dicontoh dari gambar tersebut? Kemudian kelompok 1 yang mau menambahkan? Enggak, cukup. Jadi dari gambar tersebut dapat mempercepat pekerjaan karena dapat dibereskan terlebih dahulu biar tidak tergesa-gesa juga ya. Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, tadi adalah bagaimana kita dapat mendefinisikan dari suatu gambar yang telah tersedia. Kemudian selanjutnya, Ibu akan meminta tentang mengenai cerita non-fiksi yang telah disediakan. Kemudian nanti kalian membaca dari cerita tersebut. Kemudian jawablah pertanyaan sesuai dengan apa yang diberikan pertanyaannya. Kemudian jawablah sesuai dari teks tersebut. Ibu harap bisa menjawabnya dengan benar sesuai dengan teksnya. Nanti jawabannya bisa dikumpulkan ya. Silakan. Ini Ibu akan diberi untuk kelompok lagi ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Sebelum dijawab pertanyaannya, Ibu minta untuk membacanya kita bareng-bareng ya. Nanti tiap orang itu membaca sesuai paragraf. Nanti paragraf pertama, paragraf kedua, ketiga, dan keempat sampai seterusnya. Silakan. Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Mau dibaca dari Ardi dulu. Arya dulu ya, silakan. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Suranagara pada tahun 390 Masehi. Pada masa pemerintahannya, dia selalu berjuang untuk rakyatnya. Dia membangun saluran air dan memberantas perampok. Ya, selanjutnya pergi ke belakang. Paragraf kedua. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dia lebih keras lagi. memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Selanjutnya paragraf ketiga. Silahkan dibaca Haji. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Selanjutnya Asadel, paragraf terakhir dari cerita tersebut. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciareuteuh. Nah, tadi kan anak-anak sudah membaca cerita mengenai tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Kemudian ibu ingin meminta anak-anak itu menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Setelah membaca teks tersebut, jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Perjuangan apa saja yang telah dilakukan oleh Raja Purnawarman sesuai dengan cerita teks tersebut. Kemudian yang kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Tulis sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman dari teks cerita tersebut. Silakan. Ibu ingin kalian menjawab pertanyaan tersebut. Nanti anak-anak bisa membaca lagi. Kalau misalkan ada yang belum mengerti bisa ditanyakan. Dan bisa membaca lagi teksnya.
Nah, sudah ya. Dari cerita Raja Purnawarman tersebut, Ibu meminta tiap kelompok juga untuk mempresentasikan kembali sama seperti yang tadi, mempresentasikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh tiap kelompoknya. Sekarang tadi kan dimulai dari kelompok 1, sekarang dari kelompok 2. Silahkan. Gak apa-apa. Menjawab pertanyaan dari mengenai tentang Raja Purnawarman tersebut. Yang pertama, apa saja sih perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Raja Purnawarman juga memimpin angkatan laut, kerajaan, negara untuk memerangi bajak laut yang mereka di perairan barat dan utara kerajaan. Dan ada juga Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu sikap pahlawanan apa sih yang dilakukan oleh Raja Purnawarman menurut kelompok 2? Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Terus, Ibu minta dong ceritakan kembali sedikit saja apa yang sudah didapat dari cerita Raja Purnawarman menurut kelompok 2. Kesimpulannya Raja Purnawarman itu bagaimana? Bapak, kalau menurut kelompok 2 itu gimana Raja Purnawarman? Raja Purnawarman itu Pemberani, baik hati juga. Kemudian apalagi? Membantu kesejahteraan rakyatnya juga ya. Tadi sesuai dengan pertanyaannya. Sudah dari kelompok 2? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang selanjutnya kelompok 3. Silahkan. Selanjutnya kelompok 1. Oke, jawab pertanyaan sesuai dengan dari bacaan teks tersebut. So, pertanyaan pertama yaitu tuliskan bagaimana sih perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Memimpin angkatan laut kerajaan Ya, Tarumanegara Ya. untuk memerangi banyak bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Sudah? Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu sikap kepahlawanan apa sih yang dimiliki oleh Raja Purnawarman? membasmi perompak, Kemudian memerangi bajak laut yang merajalela. ya, kalau menurut kelompok 1, Ibu minta untuk coba dong ceritakan sedikit aja mengenai Raja Purnawarman itu seperti apa. Raja Purnawarman Suka tolong menolong. Tolong menolong. Kemudian apalagi? Pemberani juga. Kemudian apalagi? Pemimpin dari rakyatnya. Ya. Ada lagi? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Raja Purnawarman. Nah, dari mengenai tentang pembelajaran hari ini, Ibu akan sedikit merangkum ya apa yang sudah didapatkan hari ini. Kita sudah mendapatkan bagaimana tentang mendeskripsikan atau mendefinisikan dari sebuah gambar. Kemudian kita juga dapat mengetahui mengenai tentang cerita non-fiksi dari Raja Purnawarman. Anak-anak juga dapat mempresentasikan dan menceritakan kembali Raja Purnawarman itu seperti apa sih yang sudah anak-anak baca. Nah, kesempatan kali ini mungkin dicukupkan sekian pembelajaran hari ini, yaitu mengenai tentang bagaimana kita dapat mendapatkan pengetahuan baru dari cerita non-fiksi yang telah disediakan. Itu sesuai dengan buku pembelajaran dari tema 5 tentang pahlawanku ya. Selanjutnya nanti minggu depan kita akan belajar mengenai materi selanjutnya. Mungkin hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Nanti Ibu akan kasih tugas sesuai dengan buku halaman selanjutnya ya. Sebelum pembelajaran ditutup, Ibu minta untuk KM untuk membaca doa lagi mengenai tentang tutupnya pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.